langsung gasnya keluar. Dokter gitu tidak loh. sempat menanyakan kembali kepada adminnya, ini Enggak. fungsinya apa ya? Enggak. Tapi Enggak langsung sempet. curiga kenapa? Karena sejak awal kok ada gambar astronot di situ. Itu nggak ada hubungan sama bake sama cake gitu loh. Bakery nggak ada hubungannya. Ini jadi arahnya kita, apalagi kan dokter kan seorang dokter yang ini ya menyelidiki suatu hal. Jadi kayaknya untuk berprasangka baik itu agak sulit gitu Bang Densu. Maaf Namanya aja udah dokter ya. gitu. Aku pengen nanya Ya. sama Pak Supri. Kalau kita lihat ruang lingkup seperti ini, bagaimana caranya kita menjaga jangan sampai ada penyalahgunaan ke depannya? Karena penyalahgunaannya yang menjadi sorotan Ya. kan. Sekarang gini Pak, kalau rehabilitasi menurut saya, apakah ini langkah yang sudah cukup keras dan tegas untuk bisa mendisiplinkan orang-orang yang kemudian menggunakan ini? Karena kalau kita lihat, ini kan buat krim makanan. Iya. Kita nggak bisa nih masuk ke area itu karena dia udah ada izinnya gitu. Bagaimana caranya? Ada nggak menurut Bapak aturan yang bisa kemudian di-develop, mungkin dari DPR Komisi 3, yang kemudian akhirnya bisa disahkan untuk menghindari jangan sampai akhirnya orang ngerasa, ya paling gue direhabilitasi doang, ya kan? Bisa nggak misalnya kalau lo pakai, atau siapa yang menyuruh ada di situ ikut make, kita jerat hukum pidana. Itu memungkinkan, tetapi tentu kita harus komunikasi antar semua lembaga stakeholder. Oke. Setidaknya untuk tahap awal yang paling bisa mungkin kita lakukan adalah satu terkait dengan pengawasan, bahwa barang ini kan memang pertama untuk kebutuhan medis, kedua untuk kebutuhan industri makanan. Ya, Dan ini yang mengawasi adalah Badan POM. ya. Ini kita perkuat dulu, karena aturan sudah ada, tapi ini mungkin sekarang belum bisa bekerja dengan baik. Ya. Ini kita tajamkan. Kemudian pendekatan kedua adalah edukasi. Ya, ini yang sedang kita lakukan Iya. di sini ya. Edukasi. Ya. Kami BNN, walaupun ini bukan dalam ranah narkotika, tetapi itu tadi saya sampaikan bahwa setiap ada kesempatan kami memberikan edukasi tentang bahaya narkotika, kami akan selalu juga menyisipkan bahaya-bahaya zat adiktif lain, termasuk penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, Ya. yang berkembang baik di masyarakat kita di Indonesia maupun di negara lain. Iya. Sebagai bahan perbandingan, dampaknya seperti apa, dan itu harus dihindari. Ada nggak Pak zat lain yang juga maksudnya mirip gini yang kita tidak ketahui di luar sana yang mungkin bisa kita sosialisasikan gitu ya? Bang Densu ini juga aneh kalau dibilang Badan POM, ini nggak ada izin Badan POM-nya. Masa? Nggak ada, sampai itu juga aneh juga, hanya tulisan seperti ini dokter cek juga tuh, hanya tidak ada sama sekali, berarti cari-cari izin edar Badan POM-nya pun tidak ada. Jadi kalau nggak ada Badan POM-nya jadinya Nah, gimana? ini jadi pertanyaan juga sebenarnya, dokter. Jadi legal apa nggak legal Ya. gitu jadi posisinya? Nah, itulah kita Artinya tahu produksinya aturan juga Badan POM-nya. ilegal. Iya. Oh ini barang ilegal jatuhnya bisa jadi? Jatuhnya Kita bisa. nggak tahu Artinya seperti apa. nanti bisa ditindak produsennya oleh Badan POM. Badan POM nanti yang punya Iya, wewenang untuk punya itu. wewenang. Betul. Karena Badan tidak POM ada. yang menindak melalui laporan ke polisi gitu atau gimana nih? Badan POM juga ada penyidik pegawai negeri sipil, jadi dia juga bisa melakukan Investigasi secara internal Baik gitu. nanti sanksinya sanksi administratif, misalkan dengan menutup perusahaannya, Oke. atau juga sanksi pidana, nanti tergantung penilaian dari penyidik pegawai negeri sipil yang ada di Badan POM. Dok, aku pengen nanya dok, coba dikasih penjelasan kepada penonton kita bahwa apabila kalian mengkonsumsi zat ini, efeknya seperti apa untuk jangka pendek dan jangka panjangnya seperti apa, dan secara logika ya, dia kan masuk ke paru-paru,